Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah serta salawat kita mohonkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali materi kita pada subuh hari ini, masih menyangkut tentang persoalan sholat. Bulan kemarin seperdua penjelasan tentang gerakan-gerakan sholat. Sebelum saya lanjutkan kepada gerakan-gerakan sholat, perlu dipahami oleh jemaah bahwa pada syarat wajib orang melakukan sholat, itu jadi secara singkat saya akan jelaskan. Yang pertama, ya Islam. Artinya selain daripada Islam tidak ada yang diwajibkan untuk sholat, dan ini khusus diwajibkan kepada umat Islam. Bahkan sholat ini masuk dalam rukun Islam. Bunyal Islam alal khamsin, syahadatan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa aqimis shalah wa ita'iz zakat wa shaum ramadan wa hajjul bait. Salah satu rukun Islam adalah salat. Perlu dipahami oleh jemaah bahwa saya tidak tahu, saya sudah pernah menjelaskan ini, perlu dijelaskan bahwa rukun itu wajib ada sebagai Islam. Kalau tidak ada, dipertanyakan keislaman, dipertanyakan. Sama juga dengan kita ini. Kita bisa hidup karena tiga rukun. Kita bisa hidup karena tiga rukun. Yang pertama, kita bisa hidup karena ada kepala. Tidak ada orang hidup kalau tanpa kepala. Itu yang pertama. Rukun yang kedua, kita hidup karena ada isi perut. Isi perut itu bukan makanan, bukan minuman, tapi isi perut itu hati, limpa, pada apa, paru-paru, apa semua. Itu isi perut. Kalau itu tidak ada hidup orang. Dan rukun hidup yang ketiga adalah napas. Kalau napas tidak ada, berarti orang tidak hidup. Kalau yang lain tidak ada masalah, orang bisa hidup. Orang tidak ada matanya, bisa hidup. Orang tidak ada lengannya, bisa hidup. Orang tidak ada kaki sampai kepala, bisa hidup. Bahkan orang yang tidak ada kulit perutnya, keluar isi perutnya kelihatan, itu bisa hidup. Jadi tiga ini sampai di rukun Islam. Tegaknya Islam tadi saya sebutkan, tegaknya Islam, berdirinya Islam itu dengan 5 sendi yang kita kenal dengan rukun Islam: syahadat, salat, zakat, puasa Ramadan, dan ketaatan suci bagi orang yang mampu. Ini short itu yang dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, adanya Islam wajib salat, wajib salat yang pertama itu Islam. Yang kedua berakal. Yang kedua berakal. Jadi kita harus punya, tidak boleh gila ya, tidak boleh gila. Bahkan orang yang tertidur karena akalnya tidak berfungsi, orang yang pingsan akalnya tidak berfungsi,
kursi itu tidak wajib salat, hanya saja harus dibangunkan dan harus disadarkan. Tapi bisa dia terjadi padanya, dia alami tertidur, ketiduran maksudnya, setelah itu pingsan, apalagi gila, itu karena tidak ada akalnya, tidak berfungsi akalnya. Selanjutnya ya, syarat wajib sholat yaitu baliknya orang dewasa, orang yang sudah ini wajib ini wajib. Jadi sering kita dengar dari penceramah bahwa dari para ulama, akan kita bisa baca di kitab-kitab bahwa umur 7 tahun itu sudah bisa, anak itu sudah bisa diajar untuk sholat. Umur 7 tahun sudah bisa diajar, dan umur 10 tahun sampai umur 10 tahun kalau dia tidak melakukan sholat itu sudah bisa dipukul dalam artian bukan untuk menyiksa tetapi untuk mengajar, mendidik. Dan pukulan itu pukulan yang tidak membahayakan seperti dibantal apa dan sebagainya. Itu. Jadi ada pernah bertanya, bagaimana kalau anak-anak kecil yang ke masjid? Itulah fungsinya, bahwa seorang ibu sekalipun dia tidak ke masjid untuk berjamaah misalkan, dan dia hanya menjaga anaknya di umur 1 sampai sebelum 7 tahun, itu sama amalan pahalanya seorang ibu menjaga anak di rumah, 27 derajat perbandingan antara sholat berjamaah di masjid dengan di rumah. Itu. Tapi kalau seorang ibu itu sama derajatnya sekalipun tidak ke masjid. Itu yang ketiga, yaitu balik. Bapak Ibu sekalian, itu yang balik. Selanjutnya sholat wajib kita sholat itu telah masuk waktu sholat, apalagi tadi pengurus masjid. Ada pernah saya temukan masjid misalkan sholat subuhnya jam 4.45 misalkan ini jam 4.45, ternyata dia sudah azan jam 4.40. Ditanya, kenapa sholat azan cepat sekali? Ternyata alasannya setelah azan sholat sunat sudah masuk waktu. Jadi dia perkirakan sholatnya itulah yang masuk waktu. Sholat harus tepat waktu, tetapi seharusnya aturannya tepat waktu itu waktunya sudah masuk, tetapi kita harus azan pada saat waktu masuk itu. Alasan-alasannya mungkin misalkan ada di antara kita, misalkan contoh ini di Kabupaten Selayar, anggaplah ada kapal yang akan berangkat jam 7. Salah satu contohnya ada kapal yang berangkat jam 7 di Pamataan atau Iran. Apabila kita cepat azan, karena orang yang keburu waktu ke sana kadang tidak sempat berhenti. Setelah azan baru dikatakan Allahu Akbar, dia sudah bersiap-siap untuk salat di rumah. Dan kalau kita azan sebelum subuh, berarti dia juga akan salat sebelum waktu salat. Salah satu contoh kenapa mesti kita azan harus masuk ya. Hanya saja bahwa tugas azan itu adalah muazzin, dan tugas iqamah ini sunnahnya, dan tugas iqamah seharusnya yang mengiqamah itu imam. Itu sunnahnya. Jadi imam itu yang seharusnya yang iqamah, bukan muazzin. Muazzinnya bukan azan, tapi iqamah itu seharusnya kalau kita mau cari sunnahnya. Nah, itu ya, sudah dirahmati Allah. Dan yang terakhir, syarat wajibnya adalah kita harus suci ya, dari ini khusus untuk perempuan, tapi khusus suci
duduk beriktiras ya, duduk antara dua sujud ya. Kalau tidak salah duduk antara dua sujud, tidak apa-apa kalau ada terulang. Gerakan selanjutnya tadi ya, duduk iktiras, duduk antara dua sujud, duduk antara dua sujud, duduk iktiras. Itu tetap tangan berada di depan. Jadi tapi duduk antara dua sujud itu, saya tidak apa-apa kalau terulang ya. Duduk antara dua sujud itu tangan itu berada di depan, berada di atas gitu kan. Penjelasan hadis itu tangan di atas lutut, jadi di atas lutut begini. Jadi jangan begini di atas paha. Siapa tahu yang injil begini, padahal ini tidak ada terangnya ya, di atas paha ya. Itu di atas lutut, bukan di depan lutut, tapi di atas lutut. Itu duduk di atas lutut. Jadi tangan berada di atas lutut. Jadi kita duduk beriktiras itu artinya duduk antara dua sujud atau duduk di atas kaki kiri. Jadi kita duduk di atas kaki kiri. Jadi tapi ya saya putar sedikitnya. Ini. Jadi ini kita duduk di atas kaki kiri ini, kaki kiri. Kaki kanan itu murninya normalnya sempurnanya itu ini berdiri ya, ini berdiri tapi ini berdiri. Bisa begini, bisa begini. Tapi kalau siapa tahu ada seorang sakit begini, orang sakit tidak ada masalah, cari baiknya. Hanya saja larangan Rasulullah janganlah engkau sujud seperti sujudnya binatang buas, dan jangan duduk beriktiras ya di atas dua kaki seperti ini, tidak boleh, dilarangan ini. Dan mungkin seperti ini karena ini berada di atas dua kaki ini, karena redaksi hadis jangan duduk di atas dua kaki ini. Berarti ini duduk di atas dua kaki ini. Itu intinya duduk di atas dua kaki. Nah, oke. Setelah itu sujud seperti biasa ya, sujud. Jadi kita sujud tetap berada jangan di dalam ya, jangan di dalam karena akan menyiksa. Karena hadis Rasulullah itu tidak boleh merapatkan ini masuk ya, karena akan menyiksa pernapasan kalau sujud ini. Begini. Karena kalau begini posisi masuk berarti ini rapat masuk di pinggir perut, ini dilarang. Jadi itu sujud itu ya. Nah, setelah kita bangun dari sujud dan ini rakaat ini untuk menuju ke rakaat kedua, maka kita dulu bertumanina ya, jangan langsung seperti begini. Yang langsung itu larangan, karena kesempurnaan, bahkan salah satu gerakan sholat itu yang setiap kita lakukan dari awal sampai terakhir itu tumanina. Ada tempo dalam menyanyi, itu tempo namanya, atau istirahat setiap gerakan sholat, istirahat. Jadi setelah kita bangun dari sujud, kita istirahat sebentar 1-2 detik. Setelah itu naik. Kalau memang ada orang tua tidak ada masalah, misalnya tidak mau urus begini tidak ada masalah. Karena itu kan orang tua jangan paksakan diri. Setelah kita naik, itu kita jangan langsung bersedekap ya, tapi langsung bersedekap. Itu untuk menuju rakaat kedua. Jangan angkat tangan. Jadi bisa naik dari sujud untuk menuju ke rakaat kedua, jangan angkat tangan, tapi langsung bersedekap. Nah, setelah itu tetap sama menuju rakaat kedua. Tetap sujud berdiri keras, sujud kedua
dulu antara dua sujud, setelah itu sujud kembali, setelah itu berdiri sama posisi tangan dan kaki ya, kaki di depan. Setelah itu gerakan tangan karena ada 3 versi dan itu terserah Bapak Ibu sekalian yang mana ikuti. Ada pemahaman bahwa setelah mengucapkan at-tahiyatu sudah angkat tangan. Ada yang mengatakan nanti asyhadu an la ilaha illallah itu. Ada bahkan kalau tidak salah Imam Maliki itu tidak angkat tangan, begini saja, diam saja. Tapi posisi yang mengangkat tangan itu posisinya jangan asal-asalan, harus mengikuti tetap mengikuti Rasulullah ya, tetap mengikuti Rasulullah. Jadi tidak sekedar enak dirasa kita angkat tangan begini, ya ada orang tidak enaknya cik, atau bagaimana cik, atau bahkan pernah saya lihat dia kasih begini kayak pistol, dia kasih begini. Padahal syaratnya itu kan tekniknya itu di Rasulullah, telunjuk diangkat, lalu ibu jari memeluk ketiga jari yang lainnya. Jadi ketiga jari yang lainnya telunjuk naik, terserah mau diluruskan mau dimana, yang penting diangkat ini. Ya siapa tahu ada yang begini caranya atau begini caranya, terserah. Yang penting jangan kasih begini saja ini. Tapi posisi tangan ini, telunjuk itu diangkat, lalu ibu jari ini memeluk. Bagaimana kalau memeluk? Artinya menyentuh. Sama juga kalau memeluk begini, ya memeluk berarti menyentuh orang yang dipeluk. Nah, begini dirangkul dia yang 3, tidak begini. Berarti kalau begini hanya 1 jari yang dipeluk, yang dipegang itu. Tapi ini berarti dia memeluk ketiga jari yang lainnya. Jadi telunjuk diangkat, ibu jari memeluk 3 jari yang lainnya. Jadi seperti ini. Jadi tidak sekedar misalkan kita begitu ya. Jadi biasa ada orang saya lihat kalau sholat sunat itu pokoknya ada begini, kayak memegang pistol. Jadi itu ya. Jadi tapi kalau misalnya kita ikuti masalah Imam Malik kalau tidak salah itu berarti itu tidak akan jadi begini saja, diam saja terus. Itu ya. Nah, selanjutnya pada saat sudah tasawuf sudah dan kita akan berdiri. Kemarin saya sudah jelaskan sudah 3 angkat tangan ya, angkat tangan pada saat kita takbiratul ihram pertama, pada saat kita mau ruku, pada saat kita bangun dari ruku berdiri itu 3, dan yang keempat kemarin saya bilang 4 kali saja, 4 posisi saja itu diangkat tangan. Posisi yang keempat terakhir diangkat tangan pada saat kita bangun dari tasawuf, kita berdiri, jangan langsung bersedekap, tapi angkat tangan dulu. Jadi angkat tangan dulu, angkat tangan setelah itu bersedekap. Jadi setiap kita selesai tasawuf, baik kita terlambat masuk ya, kadang 1 jam 1 rakaat kita ambil, setelah itu rakaat kita mau cukupkan rakaat dalam sholat ini, kita berdiri kembali, diangkat tangan karena kita sudah bertasawuf, doa tasawuf di bawah, bertahiyat ya, doa tahiyat. Nah itu jadi setelah bangun dari tasawuf bertahiyat, lalu kita bangun, kita angkat tangan. Jangan berdiri dari ruku sujud tasawuf langsung bersedekap, jangan. Angkat tangan langsung, angkat tangan, setelah itu bersedekap. Jadi selanjutnya gerakan yang belum saya ambil bersama semua kita ambil, maka seperti misalkan salat maghrib ya, salat maghrib 3 rakaat saja. Sama tadi sujudnya sama, dulu terasnya sama, antara dua sujudnya sama, setelah itu sujudnya sama, dan duduk terakhir tasawuf
akhir. Tasawuf akhir itu tapi perhatikan baik-baik, ini salah kadang ada kecuali memang orang yang tidak mampu atau terutama yang gemuk itu kalau sudah mau berduduk tasawuf akhir itu pada saat selesai sujudkan begini, dirapatkan ini atau begini sujudnya. Setelah itu kalau kita bangun itu rapatkan di tangan di kaki belakang ini. Dan kita mau duduk di bumi. Jadi duduk tasawuf akhir itu maksudnya duduk duduk di atas bumi. Duduk di atas bumi. Bumi kan ini dianggap bumi ini. Dianggap bumi. Di hadis Rasulullah itu dianggap tempat sujud itu adalah bumi. Jadi setelah kita terbangun, kita rapatkan ke belakang ini kalau kita mau masukkan ini. Dan ini tidak terangkat. Kalau kita rapatkan pada saat kita bangun dari sujud terakhir, kita rapatkan ke belakang ini kaki kiri kita. Ini, coba lihat ini rapat ini. Ini kaki saya rapat di sini. Nah, ini enak. Tapi kalau kita bangun dari sujud kita ke depan begini, maka tak standar tidak ini akan naik di lutut. Padahal duduk itu harus ini menyentuh. Kecuali mungkin kita tidak mampu, terutama yang mereka yang gemuk biasa tidak mampu sempurna mau diangkat karena badan gemuk. Jadi ini begini ya. Jadi kita duduk di bawah bumi, di atas bumi maksudnya, lalu kaki ini begini. Kalau kita mampu, kalau tidak mampu ya begini saja. Tapi kalau mampu ya begini. Ini. Nah, ada larangan Rasulullah di sini, ada larangan Rasulullah. Tapi memang tidak mungkin kita bisa lakukan karena tidak baik dilihat dan tidak enak dirasa pada. Apa larangan di situ? Ini siku tidak boleh disentuhkan turun di sini. Saja begini ya. Karena itu duduknya orang kafir Quraisy. Tidak boleh begini. Artinya memang tidak enak dirasa dan tidak mungkin kita lakukan, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini dilarang begini. Ini menyentuhkan turun ini. Memang posisinya harus seperti ini. Jadi kan seperti ini dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi tidak boleh begini, ini menyentuhkan ini. Tidak boleh begini. Itu dilarang itu. Jadi posisinya seperti ini. Dan ini posisi tetap seperti ini. Tetap tangan ini di atas lutut dan jari itu ke depan kalau memang kita mengangkat jari kita. Seperti ini. Pandangan mata tetap ke depan. Dan yang selanjutnya, gerakan selanjutnya pada saat mengangkat tangan, tapi di hadis Rasulullah, pada saat mengangkat tangan bahkan ada penjelasan ulama bahwa perempuan itu tidak sah sholatnya kalau tidak melakukan itu. Hanya saya tidak tahu, tapi hadis tentang ini saya tidak tahu tentang perempuan yang ke situ, tapi gerakan selanjutnya itu pada saat kita mengangkat tangan di doa tasawuf pertama dan terakhir itu pandangan mata itu menuju ke jari. Jadi pandangan mata itu ya ini hadis Rasulullah ini ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian tidak pernah menemukan ini hadis, hanya saja pernah suatu hari saya di Jeneponto ada kajian subuh begini dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Kiai Haji Jumatan. Lalu beliau mengatakan adakah hadis beliau menjelaskan tentang salat lalu mengembalikan kita jamaah, adakah hadis yang pernah ibu bapak-bapak sekalian temukan tentang pelaksanaan salat? Lalu saya mengungkapkan ini hadis. Saya menemukan hadis seperti ini Ustaz. Saya mohon apakah ini benar atau tidak? Mohon diteliti ini hadis benar atau tidak. Ternyata diteliti itu hadis sahih. Jadi ini ya, pandangan mata menuju ke jari. Jadi mau ya sepanjang kita angkat tangan ini, nanti
setelah kita turunkan baru kita hadapkan ke depan begini. Mungkin ini yang baru kita dengar Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, hanya mungkin ini posisinya sunnah ya. Posisinya pandangan mata itu sunnah. Pandangan mata ini sunnah, hanya saja ada hadis yang diikat oleh Rasulullah bahwa pandangan mata menuju ke telunjuk. Jadi telunjuk artinya kalau dikatakan menuju telunjuk berarti di saat jalan ini, di saat yang terjadi seperti ini. Pandangan mata. Nah itu. Selanjutnya yang terakhir, gerakan terakhir yaitu salam ke kiri dan salam ke kanan. Jadi posisi tangan itu tetap berada di atas lutut dan kita turunkan telunjuk kita. Setelah itu salam. Salam itu jangan terlalu digerakkan badan ini. Yang digerakkan itu kepala dan jangan terlalu belakang. Kalau kita salat berjamaah, pandangan mata di belakang telinga teman. Maksudnya jamaah di dekat. Kita jangan assalamualaikum. Jangan assalamualaikum. Tapi ini bukan dalam arti seperti tentara. Bukan, tapi seperti ini. Nyaris tidak bergerak di badan, nyaris. Jadi santai saja. Pernah saya mendengar dari TV ada terapi Islam tentang kesehatan. Ternyata salah satu cara untuk meriliskan muka itu dengan menyempurnakan salam pada saat kita salam. Jadi mungkin perempuan bisa menambah perawatan dengan menyempurnakan salat. Menambah perawatan seperti ini. Jadi coba kalau ini tegak ini. Enak kayak diurut ini, kayak diurutkan seperti ini. Dan kalau kita begini, tidak. Kalau ini bergerak, tapi ini enak ya, kayak diurut ini. Jadi itu tegak, tetap seperti itu, jangan terlalu seperti ini. Assalamualaikum. Begini, jangan seperti itu. Jadi sederhana tapi enak meyakinkan. Dan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatlah sebagaimana kamu melihatku salat. Maksudnya itu penyampaian bahwa apapun yang dilakukan oleh Rasulullah yang dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah itu yang kita ikuti, jangan menambah-nambah. Seperti contohnya menambah, ada orang tua kita dulu, mudah-mudahan di sini tidak ada, dan kalau ada mohon ditinggalkan. Pada saat ada orang yang mengucapkan salam ke kiri, salam ke kanan, itu mengangkat tangannya. Nah, assalamualaikum. Diangkat tangannya. Ditanya kenapa diangkat? Membuka pintu surga. Padahal membuka pintu surga itu sempurnanya sesuai dengan petunjuk Rasulullah dari takbiratul ihram sampai ke salam. Itu pintu surga, membuka pintu surga. Jadi ini tidak ada dijelaskan seperti ini ya. Tidak ada dalam hadis Rasulullah mengangkat tangan pada saat beliau melakukan gerakan-gerakan salat. Sekira demikian sidang yang dirahmati Allah, penjelasan saya pada kesempatan ini. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa kita realisasikan, dan mohon maaf apabila ada ketidaksempurnaan dari gerakan-gerakan salat yang saya jelaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Ustaz? Terima kasih. Takbir. Setiap gerakan kan diikuti dengan takbir, atau takbir mengikuti gerakan, atau gerakan yang diikuti takbir. Misalnya, pada saat mau ruku, ada yang biasa sudah ruku baru mengucapkan Allahu Akbar. Oh iya. Dan demikian juga dengan gerakan-gerakan selanjutnya. Mohon penjelasan. Jadi takbir yang mengikuti gerakan atau gerakan yang mengikuti takbir. Ada dalam sholat kita yang takbir mengikuti gerakan. Ada dalam sholat kita yang gerakan mengikuti
untuk menghindari imam didahului oleh makmum.